Oke coy, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Carter. Film ini termasuk film yang sangat laris, mungkin karena banyak adegan yang sangat sadis di dalamnya. Film ini menceritakan seorang agen yang hilang ingatan. Ia mendapatkan misi untuk menyelamatkan anak kecil. Nah, daripada lama-lama di awal, langsung saja kita masuk ke alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah berita jika Korea Selatan dan Korea Utara mengalami musibah pandemik virus bernama DMZ. Dampak virus ini mengakibatkan korbannya akan menjadi zombie. Namun, dalam film ini, zombie tidak menggigit melainkan akan membunuh orang yang belum tertular. Korea Selatan dan Korea Utara akhirnya bekerja sama, dan ada seorang dokter yang bernama Dr. Jung yang berhasil menyembuhkan anaknya dari virus DMZ, yaitu bernama Hana, sehingga ia menarik perhatian dunia. Diketahui, Dr. Jung menghilang saat menuju ke Korea Utara untuk membuat vaksin, sedangkan Hana juga menghilang. Kemudian, kita akan melihat tokoh utama kita bernama Carter. Ia merupakan seorang mata-mata dari Korea Selatan. Saat ia terbangun, ia sudah terkepung oleh agen CIA Amerika karena Carter sudah menculik Dr. Jung berdasarkan video kirimannya. Namun, Carter tidak mengingat sama sekali yang dilakukannya. Akibat kepalanya sudah dipasang sebuah alat bernama VD7. Kemudian, ia mendapatkan panggilan dari seseorang. Akan tetapi, perempuan itu ingin berbicara dengan agen yang ada di belakangnya. Namun tiba-tiba, setelah ledakan tersebut, perempuan itu akan meledakkan bom dalam 10 detik. Lalu ia menyuruh Carter melompat ke arah jendela jika ia ingin tetap hidup. Beruntungnya, Carter berhasil melompat sebelum ledakan tersebut. Carter sekarang berada di tempat pemandian yang ada di sana. Ada kelompok gang mafia yang sedang menyiksa salah satu orang Amerika. Carter menanyakan siapa yang mengejarnya. Jung Hae bilang kalau yang mengejarnya adalah CIA. Carter juga bertanya-tanya sambil menyatakan CIA. Kemudian salah satu gangster yang berada di sana mendengarnya. Entah kenapa, ia langsung menyerang Carter. Karena mereka mengira kalau Carter adalah CIA. Tanpa basa-basi, semua gangster langsung menyerang Carter. Singkat cerita, Carter berhasil mengalahkan semua gangster yang ada di sana. Carter pun segera pergi sesuai arahan perempuan misterius itu. Namun, dia masih dihadang oleh gangster. Setelah terjun bebas, Carter masih saja dikejar oleh agen CIA. Perempuan misterius mengarahkan Carter agar langsung pergi dari sana. Akan tetapi, di luar juga ia dikejar oleh agen CIA. Carter pun cepat-cepat kabur dengan menggunakan motor. Akan tetapi, Carter berhasil tertangkap oleh agen CIA yang mengejarnya. Namun Carter yang terlatih berhasil melepaskan diri dan menghabisinya. Dirasa sudah aman, Carter menanyakan kenapa cewek itu bisa tahu semuanya arah jalannya. Cewek itu bilang jika dirinya bisa menghack CCTV lewat alat yang dipasang di tubuh Carter. Alat itu juga dapat mendeteksi suhu tubuh dalam radius 5 meter. Cewek tersebut kemudian mendeteksi agen CIA yang di depan Carter. Carter langsung menghajar agen tersebut dan Carter berhasil mendorongnya dari atas atap yang membuat kepalanya pecah. Dan agen tersebut pun tewas. Kemudian cewek misterius tersebut mengarahkan Carter untuk pergi ke mobil jemputan. Awalnya Carter tidak mau karena Carter tidak mempercayainya. Cewek misterius kemudian mengancam Carter dengan bom yang sudah ditanam di dalam mulutnya dan jika Carter tidak menuruti arahannya, bom itu akan diledakkan. Akhirnya, mau tidak mau Carter harus menurutinya. Sesampainya di mobil, Carter bertemu dengan Eugene yang merupakan seorang intel negara Korea Selatan. Cewek misterius kemudian memperkenalkan diri jika ia bernama Jung Hae. Ia juga menjelaskan kalau saat ini Korea Selatan dan Korea Utara bekerja sama membuat vaksin virus DMZ. Eugene juga menunjukkan orang terkena virus DMZ. Kekuatan fisiknya akan meningkat dan bisa menggunakan senjata. Tentara yang menjaga perbatasan gagal menahan para zombie. Kemudian, Jung Hae memberikan Carter misi untuk menemukan Hana yang diculik CIA.
agar Dr. Jung dapat membuat antibodi dari darah Hana. Jung Hae juga mengatakan bahwa misi ini disuruh oleh Carter sendiri dan memasang BD7 agar ia lupa ingatan. Nah, ternyata Carter ini adalah mata-mata Korea Selatan yang memata-matai Korea Utara. Di sana, Carter menjadi seorang pahlawan Korea Utara karena melawan Korea Selatan. Justru ia dicurigai sebagai mata-mata Amerika, sehingga Korea Utara mengirim mata-mata perempuan. Dan akhirnya mereka saling mencintai lalu kemudian menikah dan mempunyai anak bernama Yeonhae. Tapi sayang, Yeonhae terinfeksi. Karena Carter ingin anaknya hidup, Carter harus segera menemukan Hana. Eugene juga memberikan Carter senjata untuk menemukan Hana. Tanpa berlama-lama, Carter langsung menuju tempat persembunyian CIA menggunakan G-Fly. Tibanya di TKP, Carter dengan cepat membantai semua penjaga yang ada di sana dan segera menuju Hana. Di sini, Hana sebelumnya tidak mempercayai Carter. Lalu, Carter kemudian memberikan telepon ayahnya kepada Hana, sehingga membuat Hana mempercayai Carter. Namun, di luar ternyata mereka sudah dikepung oleh beberapa agen. Hal itu tentu saja mudah bagi Carter. Ia menggunakan bom asap agar ia bisa kabur dari sana. Belum sempat kabur, di sini Carter sempat diinterogasi oleh beberapa agen CIA. Di sana ia diinterogasi oleh Om Botak yang bekerja untuk Korea Selatan atau Korea Utara. Tapi Carter bilang kalau dia tidak bekerja pada siapapun, karena ia menganggap kalau Amerika hanya akan mengambil keuntungan dari virus DMZ, sehingga berusaha menculik Hana agar bisa memproduksi antibodinya sendiri. Kemudian ada salah satu agen mengatakan jika Carter mirip dengan agen CIA yang telah gugur terlebih dahulu selama perang yang bernama Michael Benn. Di sini Om Botak pun mengambil rambut Carter untuk dites DNA. Tiba-tiba gelombang radius Jung Hae ketahuan, yaitu bom yang berada di gigi Carter. Kemudian segera mengambilnya yang beberapa detik lagi akan meledak. Sontak Carter cepat-cepat menyelamatkan Hana dari ledakan. Setelah semua agen tewas, Carter segera kabur. Tak lama kemudian, ia dihadang oleh agen yang masih hidup yang membuat Hana terjatuh. Kemudian, Carter langsung menghajar agen tersebut sebelum Hana terjatuh. Setelah Hana selamat, mereka langsung kabur namun mobil mereka sempat terhalang oleh jalan sempit yang kemudian membuat mereka berjalan kaki. Tak lama kemudian, Carter mendapatkan pesan dari agen CIA perempuan yang bersama Om Botak tadi. Perempuan tersebut kita panggil saja Yuli. Yuli kemudian memberitahu jika nama Carter sebenarnya adalah Michael Benn dan mengirim sebuah video saat mereka bersama. Yuli menyuruh mereka berdua untuk menaiki bus kalau ingin tahu lebih banyak. Sementara Jun Hae menyuruhnya agar segera menaiki mobil jemputan. Namun Carter yang lupa ingatan memutuskan untuk menggunakan bus umum. Yuli memblokir suara Jung Hae dan memberikan percakapan Jung Hae saat komunikasi terputus. Di sana terdengar orang yang merupakan atasan Jung Hae menyuruh menembak Carter saat bus berhenti. Saat bus berhenti, tembakan tersebut bukan mengenai Carter, justru mengenai si Yuli. Carter bersama Hana pun segera kabur sebelum agen CIA lainnya datang. Namun, tiba-tiba Hana diculik oleh agen CIA. Mengetahui hal tersebut, Carter langsung menghadang penculik untuk mengambil motornya. Terlihat mobil jemputan Carter langsung menghadang penculik dan mengambil Hana. Namun sayang Eugene harus tewas karena tertembak. Pria yang bersama Eugene juga tewas yang membuat Hana terjatuh. Beruntung, Carter yang berada di belakang mobil langsung loncat menolong Hana. Di belakang masih ada agen CIA yang langsung masuk ke mobil. Carter yang bergelantungan langsung bergegas menyelamatkan Hana. Tak lama kemudian, ada mobil yang langsung menembak Carter. Carter pun langsung refleks menggunakan badan agen CIA itu sebagai tameng. Carter langsung menyerang para agen di mobil tersebut dengan sangat brutal menggunakan pisau sambil melompat ke setiap mobil yang menghadang. Karena terlalu asik bertarung sampai Carter lupa dengan Hana yang telah diculik dan dibawa dengan mobil. Dengan cepat, Carter langsung mengejar dengan menggunakan motor penculik. Lalu motor terlempar ke sebuah bus yang membuat bus terguling dan menghadang mobil terhalang. Belum sampai di situ, Carter dihalang oleh beberapa agen yang langsung mengepung dengan motor. Pertarungan pun terjadi di atas motor yang sangat sengit.
Ia pun dengan cekatan mengalahkan agen sebanyak itu sehingga ia dapat menyelamatkan Hana. Setelah selesai menyelamatkan Hana, Carter langsung menuju bandara mengantarkan Hana menuju Korea Utara. Di sana mereka bertemu dengan Direktur Kim yang akan mengantar mereka berdua ke Korea Utara sampai selamat. Pesawat akan segera berangkat. Carter dan Hana juga diobati. Setelah diobati, Kim bilang misi Carter akan selesai begitu ia sampai di Korea Utara. Dan ia juga akan mendapatkan jawaban atas yang terjadi selama ini. Kim juga bilang bahwa banyak pihak yang ingin mendapatkan Hana. Ada sebuah kelompok yang ingin menculik Hana untuk mengkudeta Korea Utara. Dan kelompok itu dianggap sudah menyebarkan virus DMZ. Tak lama kemudian, pesawat tiba-tiba mengalami guncangan. Setelah diperiksa, ternyata pilot dan kopilotnya sudah terinfeksi virus DMZ akibat kopi yang diminumnya. Kim segera akan menembaknya tapi dihadang oleh tentara Korea Utara karena ketua pilot belum tentu terinfeksi virus DMZ. Ia juga merupakan warga negara Korea Utara. Saat dicek, hasilnya membingungkan karena seharusnya ketua pilot sudah terinfeksi. Tapi di sisi lain belum terlihat ciri-ciri infeksinya dan dokter membutuhkan waktu untuk memastikannya. Lalu tiba-tiba alarm berbunyi, tapi alarm ruangan medis tidak menyala yang membuat Direktur Kim curiga. Carter kemudian diberitahu kalau saat ini Hana sedang berada di ruang kargo bersama seorang pria. Carter pun menuju ruangan tersebut. Di sana ternyata Hana sudah diculik. Yang ternyata penculiknya adalah perawat yang merupakan anggota kelompok kudeta Korea Utara. Namanya kita panggil saja si Wawan. Wawan pun langsung menyerang Carter. Beruntung, Kim datang dan langsung menembak Wawan. Merasa terpojok, Wawan mengulur waktu. Hingga saat Kim lengah, Wawan langsung menyerang dan berhasil membunuh Kim. Carter kemudian membalas dan menghajar si Wawan. Tapi saat pertarungan, Wawan meledakkan bom yang sudah dipasang. Hana segera pergi dan bilang bahwa Carter sudah dibunuh oleh orang Korea Utara. Hal itu menyebabkan situasi menjadi tegang. Tak lama kemudian, Wawan datang dan memfitnah Kim kalau Kim adalah mata-mata CIA dan ia mencoba menculik si Hana. Dan hal itu Korea Utara menganggap Korea Selatan sudah berkhianat. Tapi tiba-tiba datang seorang perempuan yang sudah terinfeksi virus DMZ dari pilot. Dan langsung menembak orang-orang yang berada di sana tanpa ampun dengan beberapa orang yang sudah terinfeksi juga. Wawan langsung menyayat tangan Hana yang menyalurkan darah Hana. Dan hal itu membuat dirinya tidak terinfeksi virus DMZ. Kemudian, Wawan dan Hana bersiap-siap akan terjun. Tapi di sana terlihat Carter masih selamat dengan bergelantungan. Wawan pun langsung loncat dan Carter langsung segera mengejarnya. Carter berusaha mengambil Hana dari Wawan. Carter pun langsung duel dengan Wawan untuk mengambil parasut yang ia gunakan. Dan sehingga terjadi baku tembak antara mereka berdua. Akhirnya, Carter berhasil mendapatkan parasutnya dan terjun bersama Hana. Mereka berdua berhasil mendarat di mobil pengangkut hewan. Tapi tak sampai di situ mereka masih diincar oleh kelompok kudeta untuk mengambil Hana. Sopir truk tewas akibat terkena peluru nyasar. Lagi-lagi, Carter harus melayani para kudeta yang banyak sekaligus. Ia juga menyuruh Hana untuk masuk dan menyetir. Satu orang yang akan masuk berhasil digagalkan oleh Carter dengan melemparkan mobilnya menggunakan babi. Saat akan masuk, Carter terhalang yang membuat ia bergelantungan di pintu mobil. Di saat di pinggir jurang, Carter melompat ke truk sebelum terjatuh. Setelah selamat, Jung Hae mengarahkan Carter untuk pergi ke sebuah lembah menggunakan jembatan tali. Sesampainya di ujung lembah, misi Carter akan selesai. Sebelum mereka pergi ke sebuah sungai dulu untuk beristirahat. Baru merasakan kedamaian, tiba-tiba Carter dikejutkan oleh zombie yang tiba-tiba loncat entah dari mana dan menyerangnya. Tahu hal tersebut, Carter dan Hana langsung lari dengan dikejar-kejar zombie yang mengerikan. Sesampainya di jembatan yang rapuh, mereka berdua harus bertahan dari serangan zombie. Hana yang berjalan dikejutkan dengan kayu yang rusak, tapi ia beruntung diselamatkan oleh Carter. Mau tidak mau, Carter harus melawan para zombie sambil menahan Hana sambil bergelantungan. Zombie juga berdatangan dari arah depan. Dengan terpaksa, Carter memutus tali jembatan dan membuat para zombie terjatuh.
Beruntung, Jung Hae datang di waktu yang tepat dan membuat Carter dan Hana selamat. Di sana, Carter bertemu dengan Jenderal Kim Jong-yong, dan Carter meminta ingatannya kembali. Jung Hae, yang merupakan istri dari Carter, segera mengeluarkan alat komunikasi di telang Carter. Setelah diambil, Jung Hae juga mengambil alat di belakang kepala Carter. Tapi tiba-tiba, ia dilumpuhkan oleh Jenderal Kim dan dibawa pergi. Sedangkan, Jung Hae menagih janji Jenderal saat misi selesai. Carter dan Jung Hae bisa meninggalkan negara Korea Utara. Tapi Jenderal tidak peduli, dan dia mengajak Jung Hae untuk mengkudeta Korea Utara. Yang ternyata, Jenderal merupakan kudeta yang akan menyebarkan virus DMZ ke Korea Selatan dan Amerika, agar negara Korea Utara bisa disegani. Di tempat lain, Carter dibawa ke tempat pembuangan orang terinfeksi untuk dibakar hidup-hidup. Saat dibakar, bukannya mati orang terinfeksi malah hidup dan menyerang para tentara di sana. Beruntung, Carter selamat dengan mengambil pistol di sebelahnya. Carter menanyakan lokasi Jenderal kepada tentara yang masih hidup dan tentara tersebut memberitahu lokasinya. Setelah sampai di lokasi, Carter menggunakan sniper melihat anaknya yang sudah botak akibat terinfeksi virus. Kemudian Carter mengirim pesan kepada Jung Hae untuk mengangkat telepon agar mendengar percakapan di sana. Jenderal mengajak Jung Hae untuk mengkudeta Korea Utara. Jika tidak, dia akan dibunuh. Mengetahui hal tersebut, Carter langsung menembak Jenderal tapi tidak kena. Tanpa basa-basi, Carter pun langsung menancap gas dan langsung masuk. Saat akan mengambil anaknya, Yoon Hae tiba-tiba menyerang Jung Hae. Carter kemudian menuju Dr. Jung untuk menyelamatkan Jung Hae beserta Yoon Hae yang sudah tertular. Karena banyak tentara yang menyerang, Carter kemudian menembak kaca kamar agar yang terinfeksi menyerang tentara, dan Carter beserta lainnya agar bisa kabur. Setelah berhasil kabur, Jung Hae berencana untuk menaiki kereta yang membawa pasien di MZ. Namun sebelum itu, Dr. Jung mengembalikan ingatan Carter. Nah, sebelum hilang ingatan, Carter beserta keluarganya berencana kabur dari Korea Utara. Tapi sayangnya mereka ketahuan dan dihadang oleh Jenderal. Carter memohon Jenderal agar bisa pergi dari Korea Utara. Sebagai imbalannya, Carter akan membawakan Hana ke Korea Utara. Ia juga meminta untuk menghapus ingatannya agar tidak mengungkapkan identitas Korea Utara. Jenderal pun setuju dan menyuntikkan virus DMZ ke Yoon Hae agar Carter cepat kembali. Setelah ingatannya kembali, roda mobil mereka masuk ke lubang. Carter menembak tentara untuk mengambil motornya. Carter pun kabur bersama anaknya beserta Hana, sedangkan Dr. Jung Hae akan menyusul. Setelah sampai di kereta, Carter mengamankan Hana dan Yoon Hae terlebih dahulu. Tentara Korea Utara pantang menyerah untuk mengambil Hana. Tapi mereka tidak tahu jika orang yang mereka hadapi adalah Carter yang bengis dan dengan mudahnya menghabisi semua lawan. Carter juga harus bergelantungan di helikopter demi menjaga anaknya beserta Hana. Carter kemudian menahan tentara sebagai capit agar helikopter tidak bisa bergerak. Salah satu tentara yang masih hidup melepas gerbong agar Carter menjauh. Di belakang ada tentara langsung menembak Carter, tapi Carter langsung meloncat dan berhasil selamat. Carter yang bergelantungan dengan cepat langsung mengambil alih helikopter. Kemudian langsung putar balik di belakang Jenderal, tapi ujung-ujungnya helikopter Carter jatuh akibat tembakan. Dokter dan Jung Hae pun datang segera menyelamatkan Hana yang akan ditangkap. Jung Hae juga berhasil menangkap tentara yang akan menangkap Hana. Carter yang masih selamat langsung melompat ke helikopter Jenderal. Carter dan Jenderal pun akhirnya duel. Carter berhasil menyayat muka Jenderal, tapi Jenderal berhasil lolos. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Tapi karena Carter sering bertarung, ia dengan mudah mengalahkan Jenderal dan berhasil lompat ke gerbong. Jung Hae yang masih di mobil segera lompat dan ditangkap Carter. Helikopter Jenderal jatuh dan menabrak helikopter lainnya. Setelah kejadian itu, mereka semua akhirnya selamat. Di akhir film, jembatannya akan dilewati kereta, tiba-tiba hancur akibat ledakan, dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita film Carter. Film ini wajib kalian tonton guys. Namun yang perlu saya ingatkan bahwa adegan film ini selain brutal dan juga sadis,
Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan adegan sadis, saya sarankan menonton alur filmnya saja. Tentu saja di Lobby Film. Dan saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Next time, bye-bye.